Ada satu hal yang kalian semua harus tahu saat melakukan pengukuran tekanan darah. Jadi saat melakukan pemeriksaan atau pengukuran tekanan darah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak, hasilnya nanti akan tidak akurat. Atau bisa jadi, Anda yang harusnya tekanan darahnya normal menjadi fake hypertension atau hipertensi palsu karena Anda tidak memenuhi syarat-syarat yang harus Anda penuhi saat melakukan pemeriksaan tekanan darah. Apa itu? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Su. Dan di video kali ini saya akan membahas hipertensi palsu, ya, atau tekanan darah yang palsu. Apa sih? Jadi gini, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ada satu cerita dan ini kejadian nyata ya. Jadi ada satu pasien saya datang ke tempat praktek dan mengeluh kalau kepalanya pusing, ya, karena tekanan darahnya terlalu rendah dan menanyakan, "Dok, saya harus lanjutkan nggak obat ini?" gitu loh. Setelah saya tanya lebih lanjut, siapa yang kasih obat ini? Ya, dari apotik katanya gitu. Di satu apotik, saya tidak sebut ya, apotik apa, pelayanan kesehatan lah ya. Pelayanan kesehatan yang memberikan jasa tensi atau jasa mengukur tekanan darah gratis. Pasien saya ini datang, jadi pulang dari kantor ya, buru-buru karena terakhir jam berapa gitu ya. Buru-buru, kemudian datang sana periksa. Tekanan darahnya dinyatakan tinggi, hipertensi, dan diberikanlah obat hipertensi. Jadi pada saat diminum beberapa hari gitu, kan orang ini juga ada nih di temannya, akhirnya periksa juga dan ternyata tekanan darahnya drop. Nah, ini banyak sekali terjadi. Jadi bukan hanya di pelayanan kesehatan yang misalnya di apotik atau yang baksos mungkin. Ini juga bisa terjadi ketika Anda ke poli gitu ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar pemeriksaan yang benar. Jadi misalnya Anda datang habis naik motor ya, Anda tergesa-gesa, datang kemudian lakukan pemeriksaan tekanan darah, kan begitu ya. Jadi sebelum kita masuk ketemu dokter, biasanya sama perawat, Anda datang daftar administrasi ya, buru-buru biasanya, kemudian Anda dicek di tensi. Ketika di tensi, tekanan darah Anda tiba-tiba tinggi nih. Atau ada yang datang ke poli karena rasa nyeri nih, nyeri pinggang misalnya, atau lagi nyeri lambung, atau nyeri deh. Pada saat nyeri, tekanan darah kita akan cenderung tinggi. Atau Anda yang misalnya habis beli kopi ada kafeinnya. Ketika Anda habis mengkonsumsi kafein, ini juga tekanan darah bisa tinggi. Anda harus tahu memenuhi beberapa syarat, dan nanti kita akan bahas di belakang apa saja syarat-syarat yang kita harus penuhi sebelum melakukan pemeriksaan darah, tekanan darah. Itulah sebabnya pasien-pasien saya yang hipertensi, saya menganjurkan di rumah juga harus punya alat pemeriksaan tekanan darah. Sekarang sudah banyak alat-alat yang digital ya. Anda perhatikan, cari alat yang baik, kemudian baterainya dicek ya. Maksudnya bukan baterai yang sudah lama, bukan baterai yang sudah soak. Jadi kita bahas dulu apa itu tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah yang mengalir terhadap dinding arteri saat jantung memompa. Memompa darah tentu saja ke seluruh tubuh. Ini adalah tanda vital yang mencerminkan kesehatan sistem kardiovaskular. Kardio itu jantung, vaskular itu adalah pembuluh darah. Jadi seluruh tubuh kita pada saat jantung memompa darah, dia akan melewati vaskular atau pembuluh darah untuk menghidupi seluruh organ di tubuh kita. Dan ini merupakan salah satu indikator utama yang digunakan oleh tenaga medis untuk menilai kesehatan secara keseluruhan. Nah, tekanan darah biasanya diukur dalam milimeter air raksa atau milimeter merkuri. Kalau kita tulis ya, biasanya milimeter mmHg hidragirum. Dan dicatat sebagai 2 angka. Jadi ada namanya tekanan sistolik, angka yang lebih tinggi yang mewakili tekanan arteri ketika jantung berkontraksi ya, atau berdetak memompa darah ke arteri. Itu namanya tekanan darah sistolik. Sedangkan tekanan darah yang bawah yaitu diastolik, angka yang lebih rendah yang mewakili tekanan darah arteri ketika jantung sedang beristirahat. Jadi kan setelah dia pompa, kontraksi, dia relaksasi, dia istirahat. Beristirahat di antara detak, kemudian memungkinkan ruang jantung terisi dengan darah. Jadi dia kontraksi, relaksasi ya. Misalnya tekanan darah 120/80 mm Hg menunjukkan tekanan darah sistolik. Jadi yang angkanya lebih tinggi, 120 tadi, itu adalah sistolik. Dan yang 80, yang lebih rendah, adalah diastolik. Tekanan darah jadi merupakan ukuran yang penting karena dapat menunjukkan seberapa keras jantung bekerja dan seberapa besar resistensi yang dihadapi oleh darah di arteri. Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal jika tidak segera ditangani. Kemudian tekanan darah yang rendah, hipotensi, juga bisa bermasalah, menyebabkan pusing, pingsan, dan dalam kasus yang parah bisa terjadi shock.
Di sini saya mengambil ada 7 syarat atau 7 langkah yang direkomendasikan oleh American Heart Association atau kita singkat dengan AHA untuk mengukur tekanan darah dengan akurat. Jadi langkah yang pertama adalah langkah persiapan. Hindari kafein, olahraga, merokok setidaknya 30 menit sebelum mengukur tekanan darah. Jadi saat-saat tadi atau yang tadi sudah disebutkan itu dapat mempengaruhi tekanan darah. Kemudian kosongkan kandung kemih Anda sebelum mengukur tekanan darah. Jadi kalau Anda yang lagi kebelet mau kencing, ya kebelet mau pipis atau mau buang air besar, kosongin dulu deh. Saya pernah bahas juga menahan kencing salah satunya adalah bisa menyebabkan tekanan darah Anda tinggi. Kemudian istirahatlah dengan tenang setidaknya 5 menit sebelum melakukan pengukuran. Nah, itulah tadi sebabnya ketika Anda datang ke rumah sakit, ketika Anda datang ke tempat pelayanan kesehatan, apapun itu, rumah sakit, apotek, poli, sebelum Anda melakukan pemeriksaan tekanan darah, Anda istirahat dulu, relax dulu. Jadi posisinya Anda duduk relax, santai, 5 menit baru Anda lakukan pemeriksaan tekanan darah. Kemudian yang kedua, posisi yang tepat. Disarankan duduk di kursi dengan punggung bersandar atau disandarkan dan kedua kaki rata di lantai. Jangan menyilangkan kaki. Saya pernah dapat, jadi ketika kunjungan ke rumah nih, ada saudara ya, ketika mau ditensi, itu sambil nyemil, sambil makan. Ayo dok, periksakan dulu dok. Jadi karena sudah kenal ya, jadi panggil, ayo periksakan dulu, ada tensi. Sambil ngunyah makanan, duduk juga kaki disilangkan. Saya bilang, selesaikan dulu makannya, tunggu 30 menit lagi baru kita periksa. Jadi jangan pada saat Anda makan atau Anda lagi nyebat ya, kemudian Anda periksa tekanan darah. Kemudian letakkan lengan Anda di permukaan yang datar seperti meja ya, dengan lengan yang sejajar dengan jantung. Mau tangan kiri atau mau tangan kanan juga boleh, tidak ada masalah. Misalnya Anda periksa dua-duanya nih, nah ambil yang tertinggi yang mana, itu yang dicatat. Kemudian bagian tengah manset harus ditempatkan tepat di atas lipatan siku Anda ya, jadi di atas. Biasanya saya sarankan 2-3 jari di atas lipatan siku. Langkah ketiga yaitu menggunakan ukuran manset yang benar. Pastikan ukuran manset sesuai dengan lengan Anda. Manset harus menutupi sekitar 80% dari keliling lengan atas Anda. Letakkan manset langsung pada kulit, bukan di atas pakaian. Jadi kalau Anda yang sedang pakai jaket, pakai hoodie, atau pakai lengan panjang, dilepas dulu. Kalau Anda pakai lengan pendek bisa diangkat aja, kemudian baru letakkan mansetnya. Dan biasanya kita lakukan 2 jari di atas lipatan siku. Kemudian yang keempat, langkah untuk melakukan pengukuran yaitu ikuti instruksi dari monitor tekanan darah Anda. Jika menggunakan monitor manual, pastikan Anda terlatih dalam teknik yang benar. Nah biasanya kalau yang manual kita ke tenaga medis ya. Tapi kalau di rumah kita bisa menggunakan yang digital. Pompa manset dengan cepat, lalu lepaskan secara perlahan sambil mendengarkan detak jantung menggunakan stetoskop untuk pengukuran manual. Atau menunggu monitor menampilkan hasil pengukuran kalau Anda menggunakan yang digital. Langkah kelima yaitu pencatatan. Lakukan 2 atau 3 pengukuran dengan jeda 1 menit di antara setiap pengukuran dan catat semua hasilnya. Jadi misalnya nih Anda harus habis mengukur, sudah keluar nih hasilnya, Anda mau cek lagi, cross check atau double check, tunggu 1 menit lagi baru Anda ukur lagi. Jadi jangan langsung Anda lakukan pengukuran. Kemudian ukur tekanan darah pada waktu yang sama setiap hari untuk konsistensi. Ya misalnya Anda bangun pagi jam 6, Anda melakukan pemeriksaan misalnya setengah 7 atau jam 7 ya. Jadi lakukan secara konsisten jam 7 pagi setiap hari. Lakukan sebelum Anda makan ya, sebelum Anda beraktivitas, sebelum Anda minum kopi, sebelum Anda misalnya Anda perokok, sebelum Anda rokok. Juga buat Anda yang mengalami hipertensi sebelum Anda mengkonsumsi obat. Kemudian ukur tekanan darah pada waktu yang sama setiap hari untuk konsistensi. Lalu catat angka sistolik yang atas tadi dan diastolik yang bawah beserta tanggal dan waktu pemeriksaan. Misalnya tanggal hari ini, misalnya tanggal 18 Agustus tahun 2024, jam berapa? Jam 7 pagi gitu. Sistolnya 120, diastolnya 80, misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam, konsistensi. Jika mengukur tekanan darah di rumah, usahakan untuk melakukan pada waktu yang sama setiap hari dan dalam kondisi yang serupa untuk memastikan hasil yang konsisten. Kondisi yang serupa adalah ya kondisi Anda rileks, kemudian sebelum makan, sebelumnya seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Langkah yang ketujuh yaitu memahami hasilnya. Jadi ketika Anda sudah melakukan pengukuran dengan benar, kemudian sudah keluar angkanya, nah Anda harus pahami hasilnya. Jadi kita klasifikasikan tekanan darah. Jadi di sini Anda bisa lihat tabelnya ya. Untuk tekanan darah yang normal itu sekitar antara 110 sampai 120. Untuk sistol dan diastolnya 70 sampai 80. Kemudian untuk
prehipertensi sistolnya 120 sampai 139, untuk diastol 80 sampai 89. Untuk hipertensi derajat 1, 140 sampai 159 untuk sistol dan diastolnya 90 sampai 99. Untuk hipertensi derajat 2, lebih dari atau sama dengan 160 untuk sistol dan lebih dari atau sama dengan 100 untuk diastolnya. Saya kasih pertanyaan nih buat Anda semua yang sudah menyimak. Kalau pemeriksaan tekanan darah ternyata hasilnya keluar, angkanya adalah 120/95. Masuk yang mana? Silakan komen di bawah. Nah, itu tadi adalah 7 langkah agar Anda bisa mendapatkan hasil tekanan darah yang akurat. Jadi lakukan setiap hari selama 3-7 hari untuk mengetahui rata-rata ya. Jadi lakukan di pagi hari 2 kali pemeriksaan sebelum Anda sarapan atau sebelum Anda mengkonsumsi obat kalau Anda yang hipertensi. Kemudian lakukan juga 2 kali di malam hari. Ingat jedanya 1 menit sebelum Anda melakukan pemeriksaan yang kedua. Kemudian dilakukan selama 3-7 hari. Lalu Anda jumlahkan. Jadi sistolnya ya yang bagian atas tadi Anda tambahkan semua, per diastolnya juga Anda tambahkan semua, lalu Anda bagi berapa kali Anda lakukan pengukuran. Dan hasilnya itulah rata-rata tekanan darah Anda. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena tekanan darah akan berubah-ubah. Jadi misalnya Anda sedang kepoli nih, kondisi sakit, pada saat dilakukan tensi, tentu saja tensi Anda akan naik. Akhirnya Anda akan diberikan obat yang tidak seharusnya. Misalnya, saya yang tensinya normal ketika sakit atau saya sedang menahan kencing, ini tensi saya bisa naik loh. Padahal saya tidak mengalami hipertensi. Oke, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Jadi, saran saya Anda semua punya alat ukur tekanan darah di rumah, terutama Anda yang sudah mengalami hipertensi. Untuk apa? Untuk bisa mengevaluasi apakah obat yang diberikan oleh dokter Anda ini bisa berguna buat Anda atau tidak. Jadi kalau tidak, konsultasikan lagi kembali ke dokter Anda. Mungkin dosis obatnya akan ditambah atau diganti dengan obat lain yang merespon dengan tubuh Anda. Oke, sampai jumpa. Salam hebat luar biasa. Pada saat nyeri, tekanan darah kita akan cenderung tinggi. Atau Anda yang misalnya habis beli kopi. Kopi ada kafeinnya. Ketika Anda habis mengkonsumsi kafein, ini juga tekanan darah bisa tinggi. Anda harus tahu memenuhi beberapa syarat, dan nanti kita akan bahas di belakang apa saja syarat-syarat yang kita harus penuhi sebelum melakukan pemeriksaan darah, tekanan darah. Itulah sebabnya pasien-pasien saya yang hipertensi, saya menganjurkan di rumah juga harus punya alat pemeriksaan tekanan darah. Sekarang sudah banyak alat-alat yang digital ya. Anda perhatikan, cari alat yang baik, kemudian baterainya dicek ya. Maksudnya bukan baterai yang sudah lama, bukan baterai yang sudah soak. Jadi kita bahas dulu apa itu tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah yang mengalir terhadap dinding arteri saat jantung memompa. Memompa darah tentu saja ke seluruh tubuh. Ini adalah tanda vital yang mencerminkan kesehatan sistem kardiovaskular. Kardio itu jantung, vaskular itu adalah pembuluh darah.